Sama jadi mukadimah sama jadi mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Asturu ya ahli wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah ahlan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita kitab Al-Ajwibah Al-Ghali, kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sudah menyebarkan beberapa PDF kitab tersebut. Jadi yang mau menyimak langsung PDF ya silakan dibuka. Jadi dikirim-kirim dulu ya PDF-nya. Pembahasan kita halaman 13 tentang sifat
al-khuluqiyah. Ada sifat al-khalqiyah. Apa itu sifat al-khalqiyah? Ada khuluqiyah pakai fathah, ada khuluqiyah. Kalau al-khalqiyah itu berarti sifat-sifat fisik Nabi Muhammad. Jadi berbicara tentang masalah fisik Nabi. Ya, Nabi tidak terlalu jangkung, tidak juga pendek. Terus mata beliau, rambut beliau, ya, dada beliau, itu berarti al-khalqiyah, ya, mengenai tentang fisik Nabi. Ada lagi sifat-sifat al-khuluqiyah mengenai tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita membahas tentang masalah sifat al-khuluqiyah, sifat-sifat tentang akhlak Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di PDF-nya buka halaman 13, ya, karena beda dengan di buku. Jadi yang sudah ada silakan buka. Jadi biar enak menyimak kajiannya. Nah, dan untuk keselanjutannya, ya, kita jadi menyimak jadi lebih utuh. Jadi yang sudah saya kirim kepada yang sudah masuk, tolong teman yang lain. Kepada sahib hadal kitab Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Zaman Al-Habib Al-Muslim, Allah Subhanahu wa ta'ala yarda anhu wa yarfa' darajatah wa akrim magamah wa yutawil a'marah wa yubarik lana bitna ala aqdamina wa ala aqdami syuyukhina wa masyayikhina wa muallimina musalsalina ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala hadini kulli niyah kamila syamila wa hadrati Nabi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat al-khuluqiyah, sifat-sifat mengenai tentang akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa kanat sifatuhu sallallahu alaihi wasallam al-khuluqiyah. Bagaimana mengenai tentang sifat, ya, akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanas khalqan wa huwa ahsanuhum khuluqa. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baik-baik manusia dalam penciptaan. Khalq, ya, dalam bentuk fisiknya. Kemudian fa huwa ahsanuhum khuluqa, sudah fisiknya bagus, ya, tampan, ya, menyenangkan Nabi Muhammad. Tak ada seorang pun yang berhadapan dengan beliau kecuali, ya, merasa tenang, teduh. Siapapun orang yang dalam keadaan kegaduhan, merasa sumpah, apabila berhadapan dengan Nabi Muhammad, maka orang itu akan menjadi tenang. Al-waqar, mutmain. Kalau di dalam ayat dikatakan ala bidzikrillah tatmainul qulub, dengan kita berzikir akan menenangkan hati. Sahabat-sahabat itu kalau dekat sama Nabi Muhammad tenang hati. Subhanallah. Ngelihat Nabi itu, ya, sumriga, ya, menyenangkan. Wajahnya basyasah atau basyasah. Wajah yang betul-betul orang penuh kerapan. Wajah yang betul-betul orang bilang senyum, ya, yang menyenangkan. Jadi beliau tuh kalau senyum itu menyenangkan, ya, kalau senyum itu hanya kelihatan giginya, tidak terbahak-bahak Nabi Muhammad. Kalau dia tertawa, kalau kita kan sampai kakak, kelihatan laler bisa tutup, ya, binatang. Nabi enggak, dan enggak pernah atas saub, tahu saub, enggak pernah nguap Rasulullah. Atas
itu minasyaitan. Orang yang suka nguap itu setan. Ada setan minasyaitan. Makanya tutup. Nabi nggak belum tahu. Rasulullah tuh nggak pernah mengalami yang begitu. Karena dicabut sama Allah mahalul setan min galbu. Allah ambil tempat untuk ya berdiamnya setan. Fa akhrajahu. Itu yang dibilang al-adha. Wa ma akhraj min galbi adha. Nabi itu bukan dikeluarkan dari dirinya tuh kotoran-kotoran, bukan. Walakin bukan, tetapi kata Ali, zada tuhran ala tuhrin. Ditambah oleh Allah kesucian di atas kesucian. Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi betul beliau itu kamulat mahasinu walau ahdas sana. Walaupun orang sedunia ini memuji beliau, ya, kesempurnaan orang bilang bulan purnama tidak pernah bisa mengalahkan kesempurnaan ciptaan Allah atas diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamulat betul-betul sempurna, ya, tidak ada kekurangan pada diri beliau. Kalau kita melihat seseorang di muka bumi ini, orang tampan, setampan apapun dia pasti ada kekurangannya. Ada orang kadang kita lihat luar biasa, pas ada cacat, nggak ada yang sempurna. Ya kadang-kadang kita lihat, waduh luar biasa gantong, ya, oh, matanya agak ini sedikit, ya, ngelihatnya agak jereng, agak anu, oh ini anu masya Allah jalannya, ya, pincang sebelah, oh anu begini, oh ada yang cacat kupingnya, ada yang, subhanallah, nggak ada yang sempurna manusia ini. Biar antum tahu, pasti ada kekurangan. Itu dari segi fisik, belum lagi masalah akhlak. Kalau Nabi segi fisiknya hebat, tamak, ya, kamilah. Wah, segi khuluqiyahnya juga luar biasa, akhlaknya dipuji sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Betul-betul diberikan satu tempat yang kedudukan yang tinggi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum menyimak ya. Udah ya, yang PDF ya, bagi-bagikan kepada yang teman-teman yang lain. Buka 13. Jadi sifat al-khuluqiyah, ada khuluqiyah. Pertama khuluqiyah dulu, fisik Nabi. Sekarang yang kita bahas ini khuluqiyah, tentang akhlak Rasulullah. Jadi di bawah dari sifat khuluqiyah tadi itu, al-khuluqiyah. Itu di PDF 13. Kemudian itu dari segi ya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan bahwa ahsan khuluq, Allah berikan ya keistimewaan, kesempurnaan pada akhlak budi pekerti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jama'allahu, sesungguhnya Allah telah menghimpun ya fihi, pada sisi Nabi Muhammad SAW, sosok beliau, mahasinal akhlak, akhlak yang bagus-bagus, budi pekerti yang halus, ya, patut untuk dicontoh Nabi Muhammad. Malam yang ma'hu, ya, mana apa yang memberikan sempurna, kebagusan, kecantikan, keelokan, akhlak budi pekerti Muhammad, malam yajma'u, tidak Allah berikan kepada orang Nabi Muhammad. Ini sifat khususiyah, ya, sifat khusus yang peruntukkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ghairihi al-itlaq, mutlak. Gak ada orang, ya, sosok manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala dari masa penciptaan, kemudian akhlak budi pekerti, ya, yang diberikan oleh Allah, tidak ada manusia secara mutlak, ya, jagat alam semesta yang seperti Nabi Muhammad. Cuma beliau saja. La Adam wala Nuh wala Huda wala Isa wala Musa wala Ibrahim.
illa Nabi Muhammad. Kemudian wa addabahu fi kitabih al-azizi ahsani adabi kulliha. Kemudian setelah itu digembleng sama Allah, diajarkan adat ya, adab, akhlak, budi pekerti, digembleng langsung sama Allah. Gurunya Allah langsung. Gurunya Allah yang mendidik Nabi Muhammad itu, makanya Rasulullah itu ketika beliau masih ada di dalam perut, ya, ibu tercinta, ayahandanya udah wafat. Udah wafat. Ya ikhwan, lau jumi'at, kalau kalian kumpulkan, orang bilang musibah binafsi wa mali, ya, kalau kalian ingin melihat, bilang kumpulkan sejagat alam semesta ini, kesusahan, ditinggalkan, ya, tidak punya ibu, ya, orang bilang ditinggalkan oleh ibu, ketika lahir bapak udah nggak ada, ya, hidup pontang panting, orang bilang, bukan orang kaya, ya, kemudian diasuh berganti-gantian, ya, kemudian dibawa ke sana, dibawa kemari untuk supaya dia tidak dibunuh, ya, kemudian lindungi, ya, ada orang yang menjadi, orang bilang, penyusuh beliau, yang menyusuhkan beliau, berapa banyak komplit, ya, kesulitan, kesusahan, ya, dalam bidikan, ya, kemudian diincer, mau dibunuh, segala macam. Belum ada kalau kumpul segala kesulitan, kekemelutan, ya, kesusahan di muka bumi ini, tidak ada orang yang seperti Nabi Muhammad. Dikalahkan kesusahannya, ditinggalkan oleh yang tidak ayah, masih dibawa sama ibunya untuk berziarah, mendatangi kakek-kakeknya, leluhur-leluhur, paman-pamannya untuk berziarah. Setelah itu ibunya di perjalanan. Itu bisa bayangkan betapa sulit keadaan Nabi Muhammad SAW. Masih kecil, bukan besar Rasulullah. Bawa sama umiknya, ya, Sayyidatuna Aminah binti Wahbin min fakharin malam tanaluhun nisa'u. Enggak ada perempuan yang mendapat keistimewaan, keagungan, tidak mengandung, ya, ada janin dalam perutnya itu seperti Nabi Muhammad. Betapa istimewa Nabi Muhammad. Belum ada perempuan di muka ini yang mengandung putra tercinta, putra paling baunya paling wangi di muka bumi, paling suci di muka bumi seperti Muhammad. Berada di ibunda tercinta. Enggak ada. Tanaluhun nisa'u. Enggak ada orang yang orang bilang magum mendudukan, ya, perempuan seperti ibunda Nabi Muhammad. Luar biasa, ya, sangat sedih sekali ketika beliau dibawa untuk berziarah, mendatangi sebelum wafat Sayyidatuna Aminah. Antum saya akan tentang bagaimana wafat perempuan suci, sangat menyedihkan. Saya sendiri menceritakannya nggak kuat, ya, nggak kuat kita jadi menceritakannya, sedih kita, ya, bagaimana sampai, ya, Nabi itu dipegang wajahnya oleh ibundanya sebelum dia wafat, dipuji sama ibunya, ibu mengucapkan kalimat-kalimat terakhir ucapannya, ya, wa nabiyun akhir zaman, ya, sungguh telah benar apa yang Umi mimpikan, ibu lihat dari mulai engkau masih di perut, ya, tanda-tanda orang bilang bahwa engkau akan menjadi nabi di akhir zaman. Mana bidadari Allah bukakan, Allah datangkan untuk hadir ketika ibu mau bersalin, ketika ibu mau melahirkanmu. Allah lihatkan tempat yang jauh, istana-istana Rom yang tidak kelihatan oleh kasat mata, Allah pertontonkan di hadapan. Diperlihatkan, pintu langit dibuka oleh Allah, malaikat turun, dilihat oleh ibunda tercinta. Bayang, ya, dihadirkan ketika melahirkan Nabi Muhammad, ibunda tercinta hadaratha Asia, istri dari orang bilang, ya, orang Fir'aun. Kemudian dihadirkan Sayyidatuna Maryam. Ini yang udah wafat dihadirkan ketika si mau melahirkan. Ketika Nabi akan keluar ke muka bumi, hadirkan di bidadari. Wa ahuma minal huril in, ya. Orang bilang Sayyidatuna Asia, kemudian orang bilang Siti Maryam, bersama mereka tuh hadir bidadari-bidadari untuk
berani menenangkan Sayyidatuna Aminah ketika ingin melahirkan Nabi Muhammad SAW. Ketika mengandung ya di dalam perut, orang bilang hamlan khafifan la tajidu laha thiqala. Ringan, orang bilang enggak beban, enggak berat. Perempuan-perempuan, istri-istri kita nih kalau mau melahirkan dari muda, orang bilang idam aja udah nyulitin. Udah macem-macem kemauannya, mau manggah lah, yang sepet-sepet, yang asem lah, dicari yang dikasih yang manis gak mau. Kadang-kadang minta nasi goreng ya tengah malam. Mending kalau di Purwakarta, di Bandung belilah. Kalau lagi ngidem, ya, saya mau bubur. Bubur banyak. Ayo ke pasar Jumat. Ulah yang di Jakarta. Di Gang Sabang. Allahu Akbar. Macam-macam. Kadang-kadang mau yang pedas, kadang-kadang mau begini. Kadang-kadang maaf. Ada lagi yang mau nganggap tetangga. Kata suaminya, tak dulu diizin. Ulah izin. Malam mau ambil. Sampai kayak begitu ngidam perempuan-perempuan. Tapi apakah rasa seperti ini dirasakan oleh Sayyidatuna Aminah? Lah, nggak ada, nggak merasakan. Seperti nggak bawa beban, seperti nggak ada janin di dalam. Nah, rata ini perut. Orang lain ke depan kalau hamil. Ini mah rata, seperti orang nggak hamil. Makanya bilang hamlan khafifan la tajidu laha thiqala. Ketika mau melahirkan, Allahu Akbar, nggak ada darah. Lah kita ada darah. Belepotan bayi nak pakai dak Nabi enggak Sayyidatuna Aminah bersih, suci. Ya, enggak ada belepotan darah wala apa, subhanallah. Itu baru setelah Sayyidatuna Aminah. Sayyidah Fatimah Zahra ketika melahirkan Sayyidina Husain, ketika melahirkan Sayyidina Hasan, habis melahirkan langsung sholat. Sholat maghrib langsung. Berarti maknanya apa itu Pak Ustaz? Kok langsung sholat? Ya langsung sholat karena enggak ada darah nifas. Gak punya darah haid. Sayyidatuna Fatimah itu kata Nabi Muhammad, inna ibnati hadi lam tahid wa lam tamid. Sesungguhnya anakku Fatimah ini gak pernah mengalami haid. Ya, darah yang datang tiap bulan. Enggak. Walam tamid. Ulama berbeda pendapat. Apa makna tamid di sini? Ada yang mengatakan tamid di sini tidak bersolek, gak suka dandan. Paham enggak? Ya. Dandan dia, gak suka bersolek, pakai bibir merah apalagi, pakai bedak apalagi, gak suka berdandan-dandan itu. Ya hanya untuk suaminya saja. Tapi kalau keluar dia gak pernah. Itu Sayyidah Fatimah Zahra, bid'atun Nabi. Makanya dikatakan walam tamid. Ada yang mengatakan kalau jalan itu tidak berlenggak-lenggok kalau jalan. Perempuan ini kan kalau jalan kan macam-macam modelnya ya. Ya, menggoda kalau jalan. Nah beda sama jalan laki-laki. Ya. Geruduk boy kalau ngejalan mah kayak orang bilang ngejar orang yang ya orang bilang punya masalah ya. Kalau jalan laki-laki, kalau perempuan beda jalan nah, lenggok kanan, lenggok kiri ya. Jadi ada bantingan-bantingan nah, ya. Nah, makanya ya Sayyidah Fatimah itu tidak seperti itu. Pakaiannya juga sopan, santun pakaiannya. Ya, dia memakaikan khimar itu tutup, niqabnya tutup, nggak kelihatan. Kemudian juga kalau dia pakai itu orang bilang ya, dia pakai abayahnya nggak kayak abaya zaman sekarang, ketat. Abayahna ya, kelihatan lekukan, bentuk tuh kelihatan. Dia mah enggak. Tidak juga seperti orang pakai baju syar'i sekarang ya, jilbab syar'i, kepanjangan, akhirnya masuk ke ban motor. Gelinding jatuh. Banyak orang yang celaka. Subhanallah, bawa motor, ya, jilbabnya terlalu panjang, akhirnya masuk ke rantai-rantai. Meledak, mati di tempat. Jadi apa-apa ulah berlebih-lebihan ya, ulah berlebih-lebihan. Jenggot ulah panjang ya. Dan bilang, kamu panjang nutupin sampai di dada di dia, repot. Jatuh ya, enggak beres kita. Nabi itu enggak. Jenggotnya enggak. Kalau lebih dari segenggamannya dipotong. Itu kita lihat aja makanya tuh. Kalau coba di mereka yang lebat-lebat kan nggak lewat dari sininya, nggak lewat. Ini mah sampai segini. Nggak apa-apa, nggak ada larangan, nggak ada larangan. Tapi yang rapi, bersih, ya. Kalau sudah pelihara jenggot makannya duduk, jangan berdiri. Apalagi ngaku-ngaku pengikut sunnah Nabi, ya. Ulah berdiri di pesta mah. Orang kalau pesta di beberapa tempat saya perhatikan di Jakarta nggak ada kursi, nah. Jadi disuruh orang itu makan berdiri kayak orang barat, Eropa. Nyentrik lah.
Ngapain pakai kursi? Orang kampung pakai kursi mah. Gitu. Saya kadang-kadang kalau ikut-ikut pesta di Jakarta suka bawa kursi sendiri dari di mobil. Biarin mau dibilang lumpuh kayak apa. Habis kumaha tuh. Pernah kita makan jongkok duduk sampai orang Ustaz ulah begitu atau habis kumaha tuh. Mau berdiri anak-anak asal makan namun berdiri mah. Duduk di pojokan saya. Sampai sulitnya nyari kursi, subhanallah. Cuman dapat 15, itu pun buat ibu-ibu. Buat orang yang tua renta, orang bilang. Jadi kita tak bisa duduk bersila. Ya, orang jadi malu ngelihat kita duduk begitu. Kumaha tuh? Dianggap aneh kalau kita duduk seperti itu. Jadi nanti di akhir zaman ini orang pelaku sunnah yang menjaga akhlak itu menjadi tontonan nanti. Wah, saha ieu? Waduh, sarungan ieu sunat apa kumaha ieu? Pasukan disunat ieu. Begitu kan nanti, sekarang belum antum. Nanti di akhir zaman pakaian-pakaian kita ini akan diketawakan oleh orang. Ketawa orang kalau ente pakai pakaian yang wah, ayo tato wah, itu yang digandrungi ya, membuat orang ngelihatnya senang. Wah, iya baru nih bilang ini modern nih mah begini. Dianggap kampungan. Ada orang bikin undangan, maaf, bikin undangan pesta perkawinan pernikahan, itu ditulis di bawahnya, mohon ya para tamu untuk memakai batik. Tidak boleh menggunakan sarung. Waduh, saya bilang kacau ini. Pakai sarung nggak boleh. Bayangkan. Kenapa? Dianggap kampungan. Mungkin dia pikir kalau kita hadir jadi bikin malu. Ada, saya kasih tahu, nggak perlu saya ngomongkan. Ya. Islam ini luar biasa, ya nggak perlu saya sebutkan margah nawal apa. Sampai kayak begitu, ya membuat kita yang tadinya mau pergi jadi nggak pergi kita. Sampai ini orang ngomong, Ustaz pakai gamis aja nggak apa-apa. Alah sarung aja udah diwanti-wanti, malah lagi pakai gamis kita. Jadi seperti itu ya kawan. Ya, jadi dianggap membuat malu hadirnya kita itu. Ya kampungan, dianggap begitu. Padahal sudah pakaian yang paling dicinta oleh Allah, disuka sama Allah. Serba bodas, serba putih ya, yang kita pakai Jumat. Karena orang pergi juga orang bilang ihram, semua warnanya bodas. Mau haji, mau umroh, apa ada yang pakai hitam, pakai warna-warni. Ya ramai di Ka'bah mah kalau warna-warni mah. Semua bodas, menunjukkan apa? Itu nanti pakaian kita nanti di surga seperti itu pakaian kita. Berikan baju-baju yang istimewa seperti itu. Makanya Nabi Muhammad itu diajar, digembleng oleh Allah yang secara langsung. Makanya disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, udil afwa wa bil wa a'rul jahilin. Memerintahkan kepada Nabi Muhammad ya, udil afwa ya, berikan maaf kepada mereka Muhammad. Berikan maaf ya, maafkan mereka kalau mereka salah, maafkan mereka. Afwa, pemaafan kepada mereka. Wa'mur bil urfi, beramar ma'ruflah engkau kepada mereka. Nabi Muhammad disuruh amar ma'ruf. Ya, jadi jangan orang bilang amar ma'ruf nahi mungkar nih, kadang-kadang orang kalau dalam berdakwah itu salahkan, enggak boleh. Dakwah itu ada dakwah yang tinggi, ya, ada dakwah dengan betul-betul untuk memberikan penjelasan pada umat. Bagi-bagilah kata Habib Rizik mah ya, bagi-bagi tugas yang adem dakwah. Oh, enggak, dakwahna adem. Seru we, ya. Yang dakwahna orang bilang dengan ketawa-ketawa, sok silakan. Ya, supaya umat bisa gampang nerima. Nah, lamun ente orang kadang-kadang tidur, ngantuk, ya jadi kudu aya candaan-candaan. Oh, enggak kata Habib. Dakwah juga ada juga dakwah kuat. Ya, keras. Jadi jangan disalahkan orang kalau dakwah keras. Imam Malik keras dakwah. Ya, tegas Imam Malik. Ketika minta Imam Malik untuk mengajarkan anak dari gubernur, ya, Ja'far al-Mansur menulis kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah, Imam Al-Madinah, kataba risalah Mir ya Mansur ya ila al-Imam Al-Malik ibn Anas rahimahullah, ya, tulis ini satu angka aku mendengar tentang kau ya, ala ulumik, ilmumu yang luar biasa, pengetahuanmu ya,
kehebatanmu. Al-Mansur. Uriduka an tu'allim awli. Aku menginginkan engkau untuk datang mengajarkan budak di rumah. Kata Mansur, dia bilang, "Hadir ta'al, ya, datang ke rumah, ajarkan anak-anakku." Falamma ketika baca sama Malik, ajudannya masih di sebelah untuk menantikan balasan. Fakata tahtahu, ditulis di bawah surat. Dijawab maksudnya, nahnu ahlu ilmi yu'ta walati. Kami ini pemegang ilmu yang didatangi, bukan mendatangi. Ini kan apa namanya? Perlawanan bukan? Sifat tegas bukan? Tegas Imam Malik. Tidak luluh hatinya. Siapa ente? Saha ente? Pejabat. Kepengen anak nih ulama besar mau datang ke ente, enak aja. Ta'al, bawa anak ente kemari. Orang-orang dulu tuh begitu. Ilmu ada harganya. Ya. Orang-orang dulu bahala tuh begitu. Kalau sekarang antum-antum masya Allah, ustadznya yang datang ke majelis. Zaman sekarang ini ulama yang datang. Bukan maksudnya antum jadi suul adab, bukan. Luar biasa zaman sekarang ini. Ustadznya yang datang, diundang datang. Nggak perlu datang ke rumah, di SMS, di telepon cukup. Ya, nggak jual mahal. Tapi ada loh ustadz-ustadz lewat SMS gak dihiraukan. Kudu mesti datang. Kalau kita mah nggak mau pakai begitu-begitu mah. Ustadz cukup di sini, cukup. Ya. Kalau ente datang, anak mesti nyiapin gahwa lagi ya. Asal datang. Jadi bercanda ya. Kalau datang lagi rombongan lebih repot lagi ya kan. Udah. Kalau orang dulu kudu didatangi, kudu dianukan. Tetapi maaf ya, ada kadang-kadang kita lihat orangnya, kalau dia sepuh, habaib yang sepuh ya, dan dia orang tua, kudu kita datangi. Ada akhlak, adab. Kalau model nama SMS cukup, ya masih muda, nggak ada masalah. Orang bilang kita ridho, ya. Yang model silakan, ya. Kalau tidak punya kesempatan untuk datang cukup, ya. Yasir walatu asir kalau saya itu bangkit bersulit. Ya. Yang penting Nabi Muhammad yang itu, ya. Dulu orang begitu Bapak. Makanya alasan apa kita sekarang ini? Oh saya nggak kenal ilmu, oh saya nggak belajar oh saya terpernah ngedenge. Majelis di mana-mana. Apa ada orang bikin majelis ditulis di situ? Ini khusus buat keluarga? Nggak ada. Semua pasti umum. Umum, siapa aja. Berarti siapa aja boleh datang, nggak perlu tunggu diundang. Datang aja bebas, kecuali walimah pernikahan. Itu kudu yang datang mesti orang yang diundang. Kenapa? Kalau dia datang tanpa diundang namanya tufail. Tufaili itu tamu yang datang tidak diundang. Nah ini kudu puasa 3 hari. Namun makan di situ nah. 3 hari puasa nah. Mau ente puasa 3 hari? Oh enggak silakan. Ya kan? Itu tufail. Oh, tufail itu tamu tak diundang. Bukan jalangkung ya. Jalangkung orang bilang datang diundang, pulang tak diantar. Jadi ini ya yang perlu kita ketahui tentang akhlak budi pekerti yang Allah ajarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqala Shallallahu Alaihi Wasallam dibuat lagi dengan sabda Muhammad. Adani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Saya mau bertanya, mana yang lebih penting? Mana yang perlu didahulukan? Ilmu dulu, adab dulu. Ilmu dulu, adab dulu. Adab ya, bukan ilmu ya. Tapi ada orang mengatakan ilmu dulu baru adab. Ada orang kekeh, ngotot, ilmu dulu Ustaz. Ya, dari mana kita tahu adab kalau nggak ada ilmu? Nah, wah, saya bilang, ente tahu tak Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu diajarkan adab dulu sama Allah, digemblengnya sama Allah dulu, baru ilmu. Biar ente tahu. Kenapa? Karena kalimatnya adabani Rabbi, bukan alamani. Kalau dia katakan alamani, saya diajarkan oleh Allah tentang ilmu-ilmu, baru ente bilang ilmu lebih didahulukan, kemudian adab. Tetapi Allah ajarkan adab dulu kepada Nabi Muhammad, baru ilmu. Makanya Nabi katakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Aku digembleng oleh Allah, diajarkan adab-adab dengan sebaik-baik gemblengan. Ayo,
Sebaik-baik pendidikan tentang akhlak, budi pekerti. Ada orang-orang dahulu belajar 10 tahun di pondok, 7 tahunnya itu belajar akhlak, adab. 3 tahunnya baru ilmu. Orang sekarang ilmu didahulukan, adabnya belakangan. Makanya orang sekarang punya ilmu, punya adab. Ilmunya tinggi, luar biasa. Ya, kadang-kadang imam mana sampai berat di bawah, 2 kilo dia. Tapi adabnya kaya. Perhatikan baik-baik. Banyak ulama kita kenal tersohor, luar biasa, ma'ruf, adabnya nggak punya. Tidak menghormati orang yang tua, cara jalannya, gerak-geriknya, bicaranya tidak menunjuki dakwah Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena dia mendahulukan ilmu. Anak-anak sekarang gak usah jauh-jauh yang sekolah tinggi-tinggi, ya, disekolahkan sama ini. Karena orang-orang tua sekarang ini lebih menggembleng pendidikan anaknya, ilmu pengetahuan dibanding adab. Makanya banyak budak-budak sekarang berilmu, sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, tapi teboga adab. Ke orang tua ngelawan, ya, ke guru ngelawan, ngomong tidak santun, ya, kalau berbicara bahasa kebun binatang, semua dibawa. Kenapa? Di rumah tidak diajarkan akhlak. Coba ajarkan akhlak, ajarkan adab. Akhlakul banin itu, Syekh Umar Baroja itu paling bagus. Ya, seorang yang betul-betul orang soleh, arif billah, Surabaya. Ya, Syekh Umar Baroja luar biasa ya, ikhwan. Seorang yang lulusan dari Tarim, ya. Pertama pondoknya itu sana, Habib Abdullah Syatiri. Itu Syekh Umar Baroja itu kitabnya dibaca di mana-mana ya, ikhwan. Akhlakul banin itu. 1, 2, 3. Semuanya bagus. Bagaimana tentang adab kalau duduk sama orang tua, makan satu meja sama orang tua, kumaha, masuk rumah, mau masuk kamarnya ibu, keduk diketok dulu, bukan main buka pintu. Kumaha kalau ibu nak habis selesai mandi mau pakai baju, kumaha. Diajarkan, Al-Quran ngajarkan kok untuk kita mengetuk, ya, permisi dulu. Gak bisa kita main masuk rumah orang nyelonong aja. Kadang-kadang orang bilang maaf, Assalamualaikum. Kedainya balasan terus ngintip sana, ngintip sini, bawa kusir naik, lihat pintu rumahnya gelap kacana pakai hordeng. Ayat jelma itu, Assalamualaikum, teriak-teriak. Padahal Nabi bilang apa? 3 kali, nggak ada balasan, balik. Akhlak Nabi itu kalau masuk rumah orang itu mengetuk, Nabi itu begini ngetuknya. Mukanya kan itu, bukan ke dalam rumah. Gini ngetuknya Rasulullah. Assalamualaikum. 2 kali Assalamualaikum. Daya sautan. 3 kali Assalamualaikum. Pergi Rasulullah. Kita mah manjat naik, lewat belakang. Ya, ada yang terbuka tok pintu nak kumaha. Lamun kita melihat sesuatu yang tidak pantas untuk kita lihat. Karena itu rumah orang, bukan kuburan. Masuk kuburan saja ada permisi, ayat doa-doa, ayat langkah-langkah, ayat salam, kumaha lagi masuk rumah orang. Ya, jadi belajar adab itu penting, ya, penting belajar adab. Makanya tanya lebih dahulukan adab dulu. Adab dulu. Sahabat-sahabat Nabi begitu. Ta'allamtu adab min Rasulillah. Sinin, tahunan saya belajar adab. Summal ilm, kemudian ilmu. Makanya orang-orang dahulu itu, ya, para sesepuh, para tokoh, para kiai-kiai dulu, para habaib dulu, pondok-pondok pesantren tua, tebu ireng, ya, yang pesantren-pesantren kolot dulu itu, antum lihat bagaimana cara muridnya, jongkoknya ketika berhadapan sama guru. Akhlaknya luar biasa, karena digembleng dulu akhlaknya. Akhlak kalau udah halus, udah bagus, ilmu mah nyangkut. Kayak magnet, tau tuh? Akhlak itu diibaratkan magnet. Magnet itu kalau ditaruh besi, ditaruh apa, pasir, nempel semuanya. Ya, apalagi kalau ente lemparkan di besi, baru begini-begini tuh ngikut besi-besi semua, ikut paku-paku ngikut semua. Ya, langsung nempel. Apa? Itu akhlak diibaratkan. Akhlak tuh begitu. Orang namun boga akhlak, ilmu gampang masuknya ke dalam. Tapi orang kalau hidupnya kurang ajar, nggak punya adab, kumaha ilmu mau masuk sama dia. Makanya kita lihat banyak orang-orang pinter, ya, tapi sulukul adabnya nggak ada. Ya, tutur katanya, hina orang,
lecehkan orang, jatuhkan orang, ngedebat sana, ngedebat sini. Kenapa? Karena tidak ada akhlak. Padahal Al-Quran sudah mengajarkan, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Itu kan sifat ibadur rahman. Ibadur rahman tuh begitu, kalau jalan mundur, waqar, ya, tawadhu kalau jalan. Itu sifat-sifat nabi. Ya, apa yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan di ayat-ayat terakhir tentang ibadur rahman itu ada kurang lebih 8 sampai 10 sifat ibadur rahman. Kalau jalan menundukkan kepala, itu semua ada pada Nabi Muhammad. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna li rabbihim sujud. Orang tidur mereka bangun sujud, ruku. Maksudnya apa? Salatnya wafil ibadah di waktu. Walladzina lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka itu enggak pelit. Kalau memberi orang bilang tidak terlalu berlebihan, tidak israf, ya, membuang-buang, tidak juga mana, tidak juga pelit. Orang bilang kikir, perhitungan itu, ya. Wa kana min dzalika qawama Al-Qur'an, ya. Ya, jadi orang bilang enggak juga terlalu berlebihan, enggak juga kok kita wasat. Ya. Itu kehidupan Bapak-bapak, ulah berlebihan, ulah juga serba kekurangan. Di tengah-tengah itu sudah. Orang bilang khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik ya umur urusan di pertengahan. Jangan terlalu juga kaya, jangan juga terlalu miskin, ya. Cukup di tengah-tengah. Karena kalau terlalu kaya juga bingung hitung duitnya. Bisa sare malam. Ya, ngedengar kucing bunyi, maling, ayo garong. Ya, apalagi kalau disimpannya di peti. Duitnya bisa sare, Pak. Ya, mending kita bisa sare karena apa? Duit yang dipikirkan mau dibawa. Kadang-kadang duit sampai dipeluk di tempat tidur. Berangkasnya dipeluk, ya. Jadi lamun ada maling, ada garong harus dibunuh bebarengan sama duitnya, we. Diperjuangkan. Subhanallah. Cinta dunia. Ya. Makanya biasa-biasa, lamun hilang, ya, enggak kaget orang. Itu Nabi Muhammad. Makanya Nabi itu apa? Doanya minta miskin, ya. Hari kiamat kumpulkan sama orang-orang miskin. Hidupkan miskin, matikan secara miskin, kumpulkan hari kiamat bersama orang miskin. Itu Nabi keinginannya. Luar biasa. Kenapa? Tidak cinta kepada dunia. Ya. Kemudian, waqala, sabda Nabi Muhammad, diutammi masalihal akhlak. Aku diutus Allah ini untuk menyempurnakan akhlak. Salih akhlak, memperbaiki akhlak. Berarti apa? Akhlak ya. Jadi ketika Nabi sebelum diutus, akhlak di bangsa Arab layak. Di antaranya apa contohnya? Mereka itu orang jahiliyah, ya, mereka itu ya menguburkan anak-anak perempuan mereka itu, yang perempuan hidup. Kenapa? Hayaan, malu kalau sampai perempuan ini berzina. Nanti nih anak kalau besar bahaya, ya, dianu sama laki-laki anu. Makanya, jadi sifat itu tuh udah ada dari orang-orang dulu. Walaupun sifat itu tidak dibenarkan. Tapi bilang mereka punya akhlak. Menjaga anak-anak mereka tuh seperti itu dia jaga. Menjaga perempuan itu seperti menjaga satu orang anak perempuan. Kalau kita jaga, seperti kita menjaga, orang bilang apa? Satu orang anak perempuan itu seperti kita menjaga 10 anak laki. Satu orang. Bayangkan itu. Beda loh, ngejaga laki sama perempuan. Ya, kudu ketat kalau ngejaga perempuan mah. Ya, boleh sembarangan. Temennya saha, siapa yang datang kita mesti perhatikan. Ya, temen duduknya siapa, SMS-nya perlu, HP-nya perlu diperiksa-periksa. Setiap 3 jam periksa HP-nya. Apa yang dia buka, ada SMS-nya dari laki-laki yang lain mau goda dia. Beda sama kita menjaga anak laki-laki. Kalau anak laki-laki paling urusan main, mau main, janjian ke adi itu. Kalau perempuan ada yang ngegoda. Ente ngegemblengnya bener di rumah, tapi orang yang di luar, wah, ya, ngintip. Wah, ya orang bilang menjaga kesempatan terus, kirim. Apalagi kalau anak kita cantik. Jadi bapak ibu kudu peka, ya, kalau punya anak perempuan, didik yang benar-benar. Makanya anak perempuan itu selama dia belum nikah, tanggung jawab kurang, bapak-bapak ibu-ibu. Kalau anak laki-laki, begitu dia sudah balik, lepas tangan bapak anak.
Kalau dia nggak sholat, nanggung nanggung sendiri si anaknya. Kalau udah balik ya, nanggung anuna. Kita yang penting memberikan pendidikan. Anak perempuan terus bapaknya mikul, walaupun dia perawan tua sampai 40, 50 nggak kawin, tetap dipikul sama bapaknya. Begitu dia nikah, lepas tanggung jawab, amanah pindah kepada calon pengantin laki. Jadi seperti kita bilang, nih yang tadinya aku jaga, yang tadinya aku tanggung jawab, nih aku serahkan kepadamu. Asep, kalau sapa gitu ya, nih ente terima weh. Itu ya, karena nggak gampang bapak-bapak ibu-ibu. Jadi seorang itu nggak mudah, ya. Jadi seorang suami itu nggak gampang, ya. Tanggung jawabnya penuh. Dia ketika mengucapkan gobil tu tajwijah wa nikah, langsung amanah yang tadinya dipikul sama kedua orang tua perempuan dipikulkan kepada calon suami tadi itu. Tanggung jawab, ibarat kata tuh dia ngomong sama Allah, ya Allah, ya saya terima kalau dia nggak sholat dosanya bagi dua, kalau dia nggak zakat dosanya bagi dua, nggak puasa Ramadan dosanya dibagi dua. Istri kalau melakukan kesalahan, dosanya dia tuh dibagi dua sama kita. Tapi kalau kita melakukan kesalahan, istri gak kebagian. Ya antum tahu. Suami kalau melakukan kesalahan, entah sholat, entah istri bertanggung jawab. Tapi istri kalau gak sholat, laki nah ikut tanggung jawab. Dibagi 50-50, homsin, 50-50. Berarti beban laki lebih banyak daripada beban perempuan. Makanya jadi seorang istri kudu taat sama suami. Kalau belum nikah, maaf nih, kalau belum nikah, surga itu ada di telapak kaki ibumu. Tapi kalau udah nikah, surga itu berpindah. Yang tadinya di kaki umi, di kaki ibu yang melahirkan kita, pindah ke kaki suami. Makanya kalau seorang istri durhaka sama suaminya, jangan menghayal bisa mencium bau surga. 500 tahun perjalanan bakal bisa mencium bau surga. Kumaha lagi masuk ke dalam surga. Cium aja nggak bisa. Makanya kudu taat kepada. Makanya dikatakan idza salat mar'ah sah. Kalau seorang salat 5 waktu wa ata'at zaujaha. Itu baik-baik ini hadis. Dan dia taat suaminya. Wa hafizat fardaha. Kalau suaminya nggak ada di rumah, dia jaga kehormatannya. Ya, wasomat syahha. Ini syarat. Dia Ramadan. Puasa Ramadan. Taat kepada suami. Ya, orang bilang sholat 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, isya. Kemudian puasa Ramadan. Ya, tahun sekali puasa Ramadan. Kemudian dia taat kepada apa orang bilang? Wa atau taat sama suaminya. Yang keempat, yang terakhir, wahafizat farjaha. Dia menjaga kehormatannya kalau suaminya nggak ada di rumah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala buat perempuan yang menjaga 4 ini? Apa kata Allah? Masuklah udkhuli. Silakan wahai wanita, kata Allah, masuki pintu neraka yang 8, pintu surga yang 8. Sok dari pintu mana aja ente mau masuk, silakan. Enggak. Pilih. Ya, mau pintu iya, pintu pintu 2, pintu 3, bebas kata Allah. Untuk siapa? Untuk wanita yang menjaga ini. 4 perkara yang dijaga. Kalau nggak bisa jaga 4 perkara, jangan menghayal. Betapa banyak kita lihat perempuan yang mampir ke neraka karena menyakiti suaminya. Hati-hati, ya, hati-hati. Seorang istri keluar rumah nggak izin sama suaminya, sepanjang jalan dilaknat. Keluar, diam-diam. Ya, sepanjang perjalanan dilaknat. Jangan main-main. Belum lagi dia pakai minyak wangi, ya. Diumbar minyak wanginya. Setiap orang yang di jalan mencium minyak wangi. Aduh, luar biasa gelis ya, aduh si cantik lewat Gara-gara dia pakai minyak wangi, laki-laki semua tergoda. Ya, hidungnya, birahina tergoda. Sepanjang jalan dilaknat sampai dia pulang ke rumah. Seorang suami ya yang menginginkan istrinya untuk ditemani di waktu malam,
dia malah tidur di kamar ibunya, suaminya dia tinggalkan sendirian. Sepanjang malam itu juga dia tidur sama ibundanya, walaupun dia urut ibunya sepanjang malam, dia pijit ibunya, lakinya nunggu sampai tertidur, nunggu dia datang karena perlu sama dia. Kemudian si istri ini lalai, sepanjang dia ngurut ibunya sepanjang malam sampai subuh, dilaknat oleh malaikat Allah, nggak berhenti dilaknat. Main-main ya, ya. Ini urusan rumah tangga, urusan ini akhlak pendidikan Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana Nabi, bagaimana istri-istri Nabi Muhammad. Jadi seorang wanita itu sebenarnya gampang, menjadi seorang istri itu sebenarnya gampang. Tinggal ngikut ya sama suami. Surga tempatnya. Yang repot tuh suami, tanggung jawab banyak, nyari nafkah, mendidik, ya. Mendidik orang bilang. Kemudian orang bilang menjaga tangganya, memberikan pakaian, memberikan orang bilang hiasan, memberikan makanan. Itu kewajiban suami. Ya, melindungi mereka, beli rumah yang nggak bocor, yang dilindungi istri. Nah, itu sudah kewajiban suami. Kewajiban istri nggak banyak sebenarnya, taat aja sama ya, sam'an wa ta'atan. Ngedenge ya, taat, ikut. B, C, begitu jadi istri. Surga tempatnya. Maka dikatakan man matat, siapa seorang perempuan dia meninggal, ya, wa zaujatuhu radiyan anha, siapa perempuan meninggal dunia, suaminya ridho sama dia, falahal jannah, dia masuk surga. Wa man matat, perempuan meninggal dunia, ya, wa zaujatuhu, sedangkan suaminya la tardu anha, enggak ridho sama dia, walahal nar, dia masuk neraka. Jadi jangan main-main. Ya, jangan main-main. Karena suami itu kalau sudah nikah kita sama dia, sudah semua kewajiban-kewajiban kita terhadap orang tua, terhadap umi habis, selesai. Paham antum? Paham para wanita-wanita? Kalau sudah kita bersuami, sudah selesai urusan baktimu kepada bapak dan ibumu. Sudah tidak menjadi wajib lagi. Kenapa? Kau lebih wajib mendengarkan suamimu, lebih wajib kau taat kepada. Contoh, saya kasih contoh. Ya, ini berkenaan dengan pembahasan kita tentang sifat khuluqiyah, akhlak Nabi Muhammad SAW. Ketika ada seorang istri, ibunya sakit keras. Katakan sakit keras menuju kepada kematian. Kemudian suaminya nggak izinkan dia untuk menjenguk ibunya, nggak dosa, nggak boleh, diam aja di sini. Anu kang, diam kamu di sini. Kenapa? Karena kalau dia diam, dia taat, surga buat dia. Ini pernah terjadi ya, kawan, pernah terjadi. Dan itu di dalam kitab ditulis. Ada satu orang perempuan didatangi oleh saudara perempuannya, ingin menyampaikan, ini di zaman Nabi loh. Bukan lagi di zaman kita, di zaman Nabi. Ini suaminya ikut berjihad sama Rasulullah. Jihad bareng sama Nabi. Datanglah saudara perempuannya ke rumah ukhtuh, ya, ke rumah saudara adiknya. Dia ketuk pintu, dibuka. Dia bilang, "Hei, Ulana, Umi sakit keras, manggil-manggil kamu. Ya, yang ada di mulutnya cuma namamu aja yang belum dilihat. Aina fulana, di mana dia, di mana?" Kesian, dia bilang. Umi manggil-manggil. Kalau kami ini suka hadir, kamu. Dia bilang, "Maaf, salam kepada Umi. Aku nggak bisa tinggalkan rumah karena suamiku tak ada di rumah, sedang berjihad sama Rasulullah. Aku nggak ada izin." Ya Allah, sebentar sekedar, kata. Maaf, marah saudara perempuan. Bating pintu, pergi. Terus Umi ulah anukan ke dia, ulah dipikirkan. Terus kedua kali sampai wafat ibunda. Ini kisah nyata, bukan dongeng. Wafat ibunya, dia nggak dengar kalau ibunya wafat. Kakaknya pun udah nggak datang lagi, udah malas. Tiba-tiba datang suaminya dari peperangan, kembali. Ketika kembali dia cerita sama suaminya, "Kang, saya boleh nggak nengok Umi? Umi lagi sakit keras. Ya, udah berapa kali datang si Anu. Ya, saya karena nggak ada Kang, saya nggak berani keluar rumah." Bayangkan perempuan yang taat pada suaminya. Padahal nggak wanti-wanti suaminya, tapi dia tahu agama, dia paham agama, dia belajar agama. Bahwa seorang perempuan itu jangankan orang bilang ketaatan,
Kalau mau puasa Senin Kemis aja, kalau dia nggak izin sama suaminya, durhaka dia. Ada suami istri, begitu hari Senin, ya suaminya manggil ke dia, Kang maaf Kang, saya lagi puasa. Nggak boleh, batalkan puasamu. Ya kecuali puasa wajib. Makanya mesti izin. Kang, Mas, besok saya puasa ya, Senin ya. Oh, boleh. Gitu, kudu minta ridho sama suami. Penting ini untuk jalan menuju surga. Kalau suami ridho, itu kuncinya. Hatta ente nggak beramal, hatta ente kurang hasanat ente, ibadahnya pas-pasan weh katakan. Tapi sama suami luar biasa, surga Jannatul Firdaus tempatnya. Subhanallah. Ya, sama seperti kita belum kawin, berbaktinya sama ibu, gitu aja. Nah beda kalau suami. Kalau suami mah beda, walaupun dia udah nikah, tetap baktinya kepada bapak ibu. Nah itu didahulukan. Wah Pak Ustadz ini mah tak adil. Ya, kalau aww mah dibatasi, bukan tidak adil. Ini hukum Allah, ini syariat Nabi Muhammad. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, segala-galanya lelaki itu mah orang bilang dia yang cari nafkah, pemanasan, cari duit. Ya, untuk makan supaya dapur ngebul, hargai mereka. Ya kadang maaf ya nggak tahu nyawa taruhannya nyawa. Supir-supir, mobil-mobil besar, pusok kita lihat bagaimana mereka bisa celaka di jalan apa nggak terbayang ke orang. Apa kita tidak doakan suami kita biar pulang dalam keadaan selamat? Cuman duit kita tunggu. Mudah-mudahan pulang bawa duit. Oh silakan. Keinginan seperti itu memang kewajiban dia kok nyaka, tetapi bantu doa juga supaya selamat dia nah. Pulang bawa apa ada, nama terima. Itu lihat Sayyidah Fatimah Zahra, tangannya sampai kasar, nyuci, bikin gandum, sampai dibantu sama Nabi Muhammad. Datang kepada Rasulullah, ini anak Nabi loh. Anak Nabi. Kalau Nabi angkat tangan Allah akan berikan kok. Datang keluh kesah Sayyidah Fatimah. Minta pembantu, disuruh tasbih sama Nabi. Mau kamu aku berikan Fatimah lebih bagus daripada pembantu, lebih abdol dari pembantu. Mau ya Rasulullah. Kalau mau tidur, subhanallah, tilu-tilu, alhamdulillah, tilu-tilu, Allah Akbar, tilu-tilu, komplitkan jadi 100. Itu lebih bagus daripada khodim, lebih bagus daripada pembantu. Dia bilang, bawa pulang. Tanya sama Imam Ali, kumaha? Nges dibere doa. Bayangkan rumah tangga mereka ya ikhwan. Nabi kadang-kadang nggak ngebul dapurna, datang kepada Aisyah, ayah makanan ke? Tak ayah ya Rasulullah. Allahumma ini shaim. Kalau begitu saya puasa. Rumah tangga. Apa ada di dunia ini yang bisa mengalahkan rumah tangga Nabi Muhammad? Bapak-bapak, ibu-ibu. Rumah tangga mah orang bilang ada apa? Orang bilang pasang surut mah udah biasa. Keributan kecil mah biasa, ulah sampai panci pada terbang-terbang, ya, piring-piring jadi pada pecah, ulah jangan bikin malu anak-anak, ya. Kalau ada yang nggak paham, nggak ada, panggil, ya istri, tadi panggil ke kamar, bisik, anak kurang suka itu, jangan depan anak-anak, perhatikan ya baik-baik. Ini rumah tangga Nabi Muhammad luar biasa, ya, makanya. Ya, kalau kepingin mendapatkan mardotillah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka jagalah hubungan kita ya dalam rumah tangga. Sang istri memuliakan suami, suami pun menghormati hak-hak istrinya, barulah kita akan mendapatkan di situ ya orang bilang sakinah, mawaddah, warahmah. 3 ini paling penting di dalam rumah tangga. Makanya Nabi dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Nabi Muhammad berada pada akhlak yang teramat luhur, ya, yang teramat istimewa. Sedikit lagi Bapak-bapak. Wa su'ilati ummul ditanya Sayyidatuna Aisyah tentang Muhammad radhiyallahu anha an akhlak Rasulullah. Jadi sahabat itu bertanya kepada Ummul Mukminin, karena Ummul Mukminin itu ibunya pada orang-orang mukmin, ibu kita. Makanya sahabat-sahabat itu kan nggak boleh, haram untuk bisa menikahi istri. Sepeninggal Nabi loh. Yang 11 istri Nabi ini nggak boleh ada menikahi mereka. Baqiya ila yaumil qiyamah. Kalau istri kita masih bisa.
Selesai masa idahnya 4 bulan, 10 hari, dia mau nikah lagi, silakan. Tidak diharamkan sama Allah. Istri Nabi Muhammad haram. Gak boleh. Kenapa? Karena mereka umi kita. Umi. Kayak mertua. Kita kawin perempuan. Ibunya si perempuan ini mertua kita. Sama seperti ibu. Walaupun kita cerai sama si perempuan ini, tetap itu mertua kita. Gak ada mantan mertua. Catat baik-baik. Apa Ustaz? Salaman gak? Salaman. Cium tangan nak. Gak batal ente punya wudu. Walaupun ente udah pisah sama anaknya. Allah. Itu bahagia sampai hari kiamat. Paham antum? Ya, apalagi umul mukmin, ibu orang-orang mukmin namanya. Makanya sahabat-sahabat itu bertanya di waroil hijab. Ya, mereka bertanya, ya mukmin, coba cerita kepada kami tentang akhlak Nabi Muhammad. Kumaha? Kalau di luar akhlaknya, minumnya, menegur. Nah, kalau habis sholat, dilihat satu-satu sahabat, ditengok. Ada yang nggak kelihatan, dia tanya, aina fulan. Sahabatku yang oh sakit ya Rasulullah, pergi Nabi Muhammad jenguk, akhlak. Ya kita kadang-kadang nggak nyari orang, ya 2 minggu, ya nggak pernah kelihatan, nggak pernah kita tanyakan. Kalau mau ikut sunnah Nabi, orang bilang akhlak Nabi, tanyakan orang yang biasa duduk-duduk di kita. Walaupun kita nggak tahu namanya, mana si Fulan tuh, biasa suka duduk gini, suka dia no. Tanyakan perihal mereka. Itu perhatian Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabat. Akhlaknya agung. Ditanya Sayyidatuna Aisyah, jawabannya simpel. Jawaban Sayyidatuna Aisyah itu simpel, panjang-panjang. Apa dia bilang? Faqat kana khuluquhul Qur'an. Akhlak suami itu Al-Qur'an. Semua Al-Qur'an. Maksudnya apa? Ridhonya ridho Al-Qur'an. Allah. Marahnya Allah, marahnya Al-Qur'an. Begitu sudah orang kalau Al-Quran itu begitu kan? Ya, jaga hukum-hukum Allah. Kalau melanggar pasti Allah murka, marah. Ya, kalau tempatnya neraka, kalau tempatnya surga. Jadi dia bilang suamiku itu akhlak Al-Quran. Ya liridho, dia dengan ridhonya Allah, wa yastu li sakati, dan dia ya murkah dengan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Qala Anas radhiyallahu, ini Anas ini umurnya panjang. Sayyidina Anas ini umurnya panjang, doakan sama Rasulullah. Anas panjang, Anas bin Malik. Ini Sayyidina Anas ini berkata begini, khadamtu Rasulillah sana. Aku ini menjadi pembantu ya Nabi Muhammad. Yakhdum, menjadi pembantu, jadi pesuruh Nabi ya, asra sinin, 10 tahun. Aku menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Main-main ya, bukan waktu yang singkat. Tapi antum apa yang dia alami Sayyidina Anas? Fama qala li, selama 10 tahun Nabi nggak pernah berkata kepadaku ya qat ya nggak pernah Nabi Muhammad. Wala qala li sanatuhu, Nabi nggak pernah menanyakan sesuatu yang aku lakukan. Aku kenapa kamu ini? Oh ini siapa yang bikin begini? Ini siapa yang Ini siapa yang begini kan? Anas menanya gitu. Walima sanatu, kenapa engkau lakukan? Wala li syai'in taraktu. Begitu juga kalau aku tidak mengerjakan sesuatu, Nabi menghardik aku. Kenapa kamu aja? Kenapa kamu gak Bayangkan, menunjukkan apa? Akhlak Nabi Muhammad. Enggak keluar kalimat yang bilang, apa ini? Gak pernah wala uffin qat nggak sampai menghardik. Baru punya sedikit aja ya, nyerika terlambat aja udah bukan sholat yang ditanya. Bukan sholat, itu udah diserika belum? Baju aku udah dianu belum? Bukan bilang tadi udah masuk waktu sholat, kamu udah sholat belum? Bukan itu yang kita tanyakan. Bukan masalah akidah, bukan agama yang kita tanya. Punyanya si anakku udah disiapin belum? Anunya udah ini belum? Anu udah belum? Udah ngantar ke si anu belum? Itu yang kita tanyakan. Itulah perbedaannya kita sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah besok kita sudah masuk tanggal 1 Muharram. Insyaallah. Selasa besok ya, punya kebiasaan kita salat kita itu ada doa tahun, ada doa awal doa ya, doa akhir tahun itu dibaca sebelum
ya, hari Selasa besok sebelum menjelang maghrib kita kumpulkan keluarga kita yang kumpulkan majelisnya, baca doa akhir tahun bersama-sama. Ya. Kitab Kanjun Najah itu komplit ya. Kita bisa buka di situ akhir tahun dan doa ya, doa awal tahun. Jadi akhir tahun dibaca itu ya 3 kali, orang bilang sebelum azan maghrib. Nanti ada lagi doa yang awal tahun dibaca setelah sholat maghrib. Apa manfaatnya Ustadz? Manfaatnya kalau doa yang kita baca di akhir tahun ya, kita baca itu membuat setan betul-betul menyesali perilaku dan perbuatannya. Sehingga setan itu berkata, begitu capeknya setahun penuh kita ganggu dia, kita goda dia, kita lalaikan dia, di penghujung tahun dia meminta ampun kepada Allah. Sia-sia 1 tahun perilaku pekerjaan kita kalau kita baca doa akhir tahun. Baca lagi nanti setelah maghrib doa awal tahun, setan betul-betul galau lagi. Kenapa? Belum apa-apa kata setan, dia sudah minta perlindungan kepada Allah, minta penjagaan untuk 1 tahun penuh. Makanya ada kebiasaan-kebiasaan bapak-bapak ibu-ibu, kebiasaan dari As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ya, Rusyaifah, yang punya pesantren di Al-Haramain namanya, di Mekah Al-Mukarram. Nama rubatnya Rubat Al-Haramain ya. Jalannya Jalan Rusyaifah di Mekah Al-Mukarramah. Sekarang anak beliau Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, turunan dari Sayyidina Hasan. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki ini punya kebiasaan ketika mau menjelang orang bilang pertama dari malam, waktunya nih ya, waktunya dari malam sampai besok sebelum maghrib. Jadi malam Rebo sampai hari Rebo sebelum maghrib itu waktunya minum susu bodas ya, minum susu putih ya. Supaya apa? Supaya Allah jadikan sepanjang tahun kita bodas, bersih ya, bersih dari kotoran ya. Makanya orang-orang dulu Sayyid Muhammad itu murid-muridnya diberi susu tuh di malam. Habis maghrib dikasih susu. Minum. Sampai kapan waktunya? Sampai besok. Sampai besok. Nah, kerjakan itu untuk kita. Kerjakan untuk keluarga-keluarga kita. Niatnya tafa'ulan. Untuk meniru, mengikuti mereka. Al-iqtida. Ya, iqtida, mengikuti salaf-salaf kita. Supaya kita digolongkan. Ya, orang bilang fa illam takun misluhum fatatabba'u. Ya, kalau nggak bisa seperti mereka, ikutilah sedikit dari cara-cara mereka, perbuatan perilaku mereka, amalia. Kalau kita nggak bisa seperti mereka, fa illam takun mislahum fatatabba'u fa ena khaira ittiba'i, orang bilang sebaik-baik mengikuti itu, orang bilang itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada juga amalan bulan Muharram akan saya share, bagi-bagikan ini dari mulai doa apa kita baca sampai dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Nah, ini nanti saya akan bagi-bagikan ya, ini kita dapat langsung dari beberapa teman-teman ahlu Madinah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan keberkahan ini Allah berikan keberkahan. Habib Muhammad Nasir mudah-mudahan dipanjangkan umur ya, diselamatkan duniawiyah wal ukhrawiyah. Semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diberikan kesehatan jasmani dan rohaniah, yang boga hajat mudah-mudahan diqadha hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah, yang sedang terkena musibah mudah-mudahan ya Allah berikan kesabaran, yang wafat mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya, Allah terima amal ibadahnya, mudah-mudahan anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha, bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, dan bermanfaat untuk umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadiniah wa likulli yang salih al-kamila wa syamila wa ila hadrati al-Fatihah.
يا ربنا يا ربنا